Hati. Tuan HT itu jadi pasien ke-24 ya, saudara nomornya. Itu sudah konfirmasi positif ya. Positif ya? Positif. Kemudian yang tadi malam meninggal, yang LS itu pasien 25. Dan yang kemarin RDT yang 3 itu sudah konfirmasi swab positif ya. Jadi pasien 26 itu atas nama MM yang sekarang sudah di rumah sakit, sudah PDP itu. Kemudian pasien jadi yang tadi apa tadi kita bilang? Yang meninggal MM. Pak. MM 26 Pak. MM 26 itu perempuan umur 41 tahun ya. Mundur jangan. Yang MM itu umur 40 tadi umur 41 Pak. umur 41 perempuan. Itu yang sudah PDP ya. Kalau HT ini Pak? Apa? Negatif. Hati. Hati itu yang meninggal. Kemudian nomor 27 UM. UM itu perempuan 29 tahun. Kemudian D, kasus D nomor 28 ya. Itu perempuan juga umur 30 tahun. Ini sama sudah PDP. Kemudian kasus 29. Ini Nyonya SA, perempuan Nyonya perempuan ya. 60 tahun. Nyonya SA sorry ya, SA. Kemudian kasus 30 Tuan HS. Tuan HSJ. Itu laki-laki 45 tahun. Kemudian Tuan HK. Tuan HK itu umur 48 tahun. Kemudian 32 YH. YH? Ya, Yengki. Kasus 32 ya. Perempuan ya Pak? Iya, perempuan umur saya. Kalau HK ini perempuan atau laki-laki Pak? Mana? HK? Siapa 8 tahun Laki-laki 9 Tuan HK itu. Nah, teman-teman semua dan saudara semua, jadi ini kata orang ada kembangkan. Jadi kalau kasus 29, 30, 31, 32 itu ini kata orang dari klaster pasien 15. Ya, masih ingat? Ya Pak. Pasien 15 atas nama yang Tuan HB itu. Nah, ini klasternya ke bawah. Nah, sedangkan yang 26, 27, 28 tadi ini kata masih melakukan PE ya, penyelidikan epidemiologinya, apakah ini masuk di klasternya yang almarhum Tuan LS atau bukan. Ini adalah teman-teman lagi itu bedah ini ya. Jadi kata hari ini sudah 32 terkonfirmasi, kemudian yang 2 meninggal, kemudian yang lain itu dalam perawatan dan sembuh berapa? 12 ya. Oke, demikian. Pak, untuk 4 pasien itu memang betul dari HB ya Pak, dipastikan betul? Untuk ini lagi kemungkinan dari HB, karena kemarin itu klaster di itu ya. Yang Haji Persalaman nih Pak? Lalu yang 26, 27, 28 ini diduga dari LS Pak? Diduga dari LS yang kemarin yang bilang 2 orang yang di pasar itu. Iya. Mereka sekarang ada di RSU ya, kondisinya begitu. Sudah. Oh, mereka dirawat di mana Pak? Dari 20 Yang 3 itu kan di RSU Halusi. yang mana Pak? Yang 26, 27, 28. Sedangkan 29, 30, 31, 32 itu masih di rumah. Rencana membawa ke BPSDM. Karena mereka punya gejala ringan, tapi sangat tergantung tim medis nanti ya. Ya, setelah tadi protapnya pasiennya dibawa untuk ronsen ke Reksalab, setelah itu baru dokter bisa kesimpulan membawa kalau cukup di BPSDM nanti di BPSDM, kalau tidak ke rumah sakit. Perlu mempertegas saja Pak, untuk yang meninggal karena positif COVID-19 ada 2 Pak ya? Sampai bisa jawab?
Dua tuh. Untuk penegasan Kalau yang saja. satu itu negatif ya. Oh ya, satunya belum. Belum. ada hasil. Yang ini tadi semua hasil swab yang diperiksa di BTKL sini ya. Yang lain tunggu hasil dari Jakarta. Belum ada. Ya kemarin Gatot kirim ada 45 atau 44. Sudah? Ada satu lagi Pak, kira-kira berapa anggaran yang sudah disiapkan? Sampai hari ini Katong ya sekalian, Katong memang siapkan kurang lebih 178 miliar ya untuk 3 sektor itu ya. Sektor kesehatan dan keselamatan, ekonomi sama JPS. Tapi sampai hari ini baru pakai 12 miliar kurang lebih. Pak, satu lagi Pak. Sudah. Satu lagi Pak. Sudah dua. Pak, untuk wakil gubernur sendiri, tugas di Bugis seperti apa? Pengarah. Ya Pak? Penasihat atau pengarah? Sama-sama dengan beberapa ketua dewan dan yang lain-lain, Forkopimda Plus yang lain. Pak, pasien perempuan yang baru dibawa ke balai tingkat tadi pagi meski praktiknya Tadi siapa? itu saya dapat laporan. Oh bukan, Bu. Ya. Perempuan. Itu selama ini di karantina di Diklat Pertanian. Ya, pertanyaan. Kebetulan mau keluar di RDT kan ternyata positif RDT ya. Ya. Jadi kita nggak lapor sebenarnya sih, cuma tanya saja. Jadi bawa ke sana untuk diisolasi di Diklat Memang dia selama di mana, Pak? Diklat Pertanian. Enggak, apa mungkin tidak Habis. melibatkan, Tadi sudah terakhir. Tetap di tingkat pertanian atau di eksekusi? Coba bawa ke BPSDM. Coba dibuka dulu. Iya. BPSDM ya, Pak? cukup. Untuk balai kesehatan sendiri, untuk alat ya yang ada keempat alat itu yang sementara gabungan pada pemerintah tidak ada ini supaya Sudah, kita mau habis rapat ya kepala BTKL. Pak, Belum bisa kasih bocor. Pak mungkin paling terakhir Pak, menyikapi dibukanya perhubungan secara nasional, kira-kira antisipasi dari Gustu Maluku sendiri untuk adanya arus kedatangan orang bagaimana Pak? Tadi kita serapat semua pelaku itu Angkasa Pura, perhubungan, Lanut, semua Angkatan Laut, Polda, Kodam kita serapat, termasuk Dinas Pariwisata Kota dan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, nanti akan ketemu sampaikan. Jadi tadi sudah ada beberapa rapat, tapi belum final, kita belum bisa. Tapi pasti ketemu harus siap. Karena ini sudah kebijakan nasional, penjabaran dari Permen Hub 25 itu. Untuk Maluku sendiri kapan? Tanggal 10 sebenarnya ada komersil. Siapa mau berangkat? Yang jelas itu persyaratan harus tes minimal RDT negatif. Kemudian pelaku perjalanan itu dalam rangka tugas atau bisnis, ada surat tugas dan macam-macam. Nah tadi kita membahas kira-kira kalau sampai sini di hotel bagaimana perlakuan di hotelnya seperti apa. Oke? Pak, berarti dia sih tidak terbentur dengan PSBB yang rencananya mau diusul. oh iya, Tidak. tidak ya. PSBB kan bukan berarti tidak sama sekali kan, Iya. tetap dikendalikan. Oke Pak. Ya, sudah Pak, sebentar sedikit. Sudah jangan telepon.